Halo sahabat, nutrisi adalah salah satu komponen penting yang menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang anak. Selama masa tumbuh kembang anak, sangat sekali membutuhkan zat gizi, baik itu protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Nutrisi berfungsi menghasilkan energi baik fungsi organ, gerak, dan fungsi fisik sebagai bahan dasar untuk pembentukan dan perbaikan jaringan sel tubuh. Apabila kebutuhan tersebut kurang terpenuhi, maka proses tumbuh kembang selanjutnya dapat terhambat, dan itu akan mengakibatkan stunting pada anak. Oleh karena itu teman-teman, di sini kami angkat topik mengenai nutrisi untuk cegah stunting. Oleh Tutor B, Keperawatan Anak Universitas Padjadjaran. Nah, apa itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi yang kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Kekurangan gizi pada usia dini dapat meningkatkan angka kematian pada bayi maupun anak dan menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh yang tidak maksimal saat dewasa. Kasus stunting di Indonesia terbilang cukup tinggi dan perlu diwaspadai. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 12 November 2019 bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional bahwa data prevalensi anak balita stunting yang dikumpulkan oleh WHO menyebutkan Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di Asia, yaitu sebesar 36,4%. Yang artinya belum mencapai target WHO, yaitu di bawah 20%. Apakah faktor penyebab terjadinya stunting? Ayo kita pantau terus tumbuh kembang anak. Apa saja sih faktor penyebab terjadinya stunting? Yang pertama, praktek pengasuhan yang kurang baik. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum, pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping air susu ibu atau empasi. Empasi diberikan atau mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, empasi juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi pada tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta pembentuk daya tahan tubuh dan pengembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. Yang kedua yaitu masih terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau antenatal care, yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan. Lalu postnatal care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi yang dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di posyandu semakin menurun. Dari 79% di 2017 menjadi 60% di tahun 2013, dan anak belum mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas. Baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdapat di layanan PAUD atau pendidikan anak usia dini. Faktor selanjutnya yaitu masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Penyebabnya adalah karena makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal dan sulit dijangkau untuk keluarga yang perekonomiannya menengah ke bawah. Faktor selanjutnya yaitu kurangnya air bersih dan sanitasi.
Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar di ruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Peran sanitasi dalam mempengaruhi kejadian stunting, karena sanitasi yang buruk akan meningkatkan kejadian sakit seperti yang disampaikan pada penelitian Sapitri, yaitu uji korelasi antara sanitasi rumah dengan kejadian diare pada balita juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Keluarga dengan sanitasi rumah memenuhi syarat, sebagian besar memiliki balita yang tidak terkena diare. Begitu pula sebaliknya. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Yang pertama, penuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Account Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Dan ibu hamil sebaiknya rutin ya untuk memeriksakan kesehatan ke dokter ataupun bidan. Lalu, berikan ASI eksklusif dan juga MPASI. ASI ternyata berpotensi untuk mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makronya. Oleh karena itu, ibu sangat disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Ini sangat mampu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang masih rentan. Dan jangan lupa dampingi juga dengan MPASI. Pilihlah makanan-makanan yang mengandung mikro dan makro seperti yang terdapat dalam kandungan ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan penambahan nutrisi ke dalam makanan, tapi ibu harus hati-hati ya saat menentukan produk tambahan tersebut. Konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter mengenai frekuensi pemberian makanan pokok 3 kali sehari untuk sang buah hati. Kemudian, selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama jika lingkungan sekitarnya kotor. Faktor ini pula yang secara tidak langsung akan meningkatkan peluang terjadinya stunting. Studi yang dilakukan di Harvard Chan School menyebutkan bahwa diare merupakan faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan, sementara salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga menjaga lingkungan sangat penting. Berikutnya yaitu nutrisi. Nutrisi ini memiliki beberapa manfaat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Yang pertama, telur. Telur memiliki beberapa bagian, yaitu bagian putih yang disebut dengan asam amino esensial. Ini bermanfaat dalam proses pertumbuhan sebagai katalisator proses biokimiawi dalam tubuh, pembawa, penggerak, pengatur, ekspresi genetik, neurotransmitter, penguat struktur, dan penguat imunitas. Berikutnya, bagian kuning dalam telur ini adalah sumber lemak. Lemak pada kuning ini mengandung 65,5% trigliserida, 28,3% fosfolipid, dan 5,2% kolesterol. Fungsi trigliserida dan fosfolipid umumnya menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Sementara kolesterol mempunyai peranan penting untuk mengatur fungsi tubuh. Yang kedua, manfaat dari sayur. Sayur ini memiliki beberapa manfaat, terutama sebagai sumber vitamin dan mineral, sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan, mampu mengontrol berat badan atau kegemukan, mencegah gangguan gastrointestinal, mampu mencegah kanker kolon, dan memperkuat tulang. Yang ketiga, buah-buahan. Manfaat dari buah-buahan ini untuk menjaga kesehatan mata, jantung, dan pencernaan, mampu menjaga tubuh dari berbagai radikal bebas, mampu menurunkan berat badan yang efektif, mampu menangkal anemia yang ampuh, dan mencegah kanker. Dan bisa juga menguatkan sistem imun tubuh, mampu membantu memperlancar fungsi ginjal, dan dapat mendongkrak energi bagi tubuh dengan kandungan karbohidrat dan protein yang dimilikinya. Jaga kesehatan si buah hati dan mari cegah stunting.